Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang pemeriksaan jenis leukosit Tifcol. Kita mulai dari apa itu leukosit. Leukosit atau sel darah putih adalah sel darah yang mengandung inti. Leukosit mempunyai peran dalam pertahanan seluler dan humoral organisme terhadap zat-zat asing. Leukosit atau sel darah putih ini memiliki ciri khas yang berbeda. Ukurannya lebih besar dari eritrosit, tidak berwarna, dan dapat melakukan pergerakan dengan bantuan kaki semu atau bisa juga disebut dengan pseudopodia. Leukosit ini dapat bertahan hidup 13-20 hari. Kemudian beralih ke jenis-jenis leukosit. Yang pertama yaitu monosit. Monosit adalah sel darah putih yang berjumlah 1-3% dalam tubuh kita. Sel monosit merupakan baris kedua pertahanan tubuh kita terhadap infeksi bakteri dan benda-benda asing. Lalu, fungsi monosit sendiri yang pertama itu dapat menghancurkan sel-sel asing, kemudian monosit dapat mengangkat jaringan yang telah mati, lalu membunuh sel-sel kanker, merangsang jenis leukosit dalam melindungi tubuh, dan pembersih dari fagositosis yang dilakukan neutrofil. Kemudian, jenis leukosit yang selanjutnya yaitu basofil. Basofil adalah sel darah putih yang berjumlah 0,01-0,03% dari tubuh kita. Jelas bahwa basofil memiliki jumlah yang lebih sedikit dalam tubuh kita dibanding monosit. Basofil sendiri memiliki banyak granula sitoplasmik dengan jumlah 2 lobus. Fungsi dari basofil sendiri yakni memberi reaksi antigen dan alergi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan histamin sehingga terjadi peradangan. Yang kedua, mencegah adanya penggumpalan dalam pembuluh darah, serta basofil juga dapat membantu dalam memperbaiki luka dan memperbesar pembuluh darah. Jenis leukosit selanjutnya adalah neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang berjumlah 50-60% dalam darah dan merupakan kelompok granulosit karena memiliki butiran halus atau lebih dikenal dengan granula. Fungsinya yang pertama adalah menanggapi mikroba, antibiotik dalam tubuh, berfungsi dalam proses peradangan, menghancurkan mikroorganisme dan benda asing dengan cara memakannya atau fagositosis, sel pertahanan tubuh dalam melawan infeksi, dan membantu menghapuskan stimulus yang berbahaya penyebab matinya sel atau nekrosis. Selanjutnya adalah limfosit. Limfosit adalah sel darah putih yang berjumlah 20-25% dalam tubuh dan merupakan jumlah terbanyak kedua setelah neutrofil. Limfosit dibentuk di dalam sumsum tulang dan limfa. Fungsinya yang pertama adalah menghasilkan antibodi, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, mengeluarkan bahan kimia dan menghancurkan patogen, melindungi sel norma tubuh, berubah menjadi antibodi yaitu sel plasma, dan melawan kanker. Jenis leukosit yang terakhir adalah eosinofil. Eosinofil adalah sel darah putih yang berjumlah 7% dari darah dan akan mengalami peningkatan terkait dengan asma, alergi, dan demam. Eosinofil memiliki diameter 10-12 mikrometer. Fungsinya yang pertama adalah mencegah alergi, menghancurkan antigen antibodi, berfungsi dalam menghancurkan parasit-parasit besar, dan berperan dalam respon alergi. Hasil yang mungkin diperoleh dari pemeriksaan ini adalah neutrofilia atau jumlah neutrofil melebihi nilai normal, eosinofilia, basofilia, limfositosis, monositosis, neutropenia, limfopenia, atau jumlah limfosit kurang dari nilai normal, eosinopenia, dan lain-lain. Sediaan apus darah tepi. Preparat darah apus tepi merupakan pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan penyaring. Pemeriksaan darah rutin terdiri dari hemoglobin, jumlah leukosit, hitung jenis leukosit, dan laju endap darah. Menurut jenisnya dibagi menjadi 2,
yaitu sediaan hapus darah tipis dan sediaan hapus darah tebal. Ciri-ciri sediaan yang baik. Pertama, sediaan tidak melebar sampai tepi kaca objek. Panjangnya 1/2 sampai 2/3 panjang kaca. Kedua, mempunyai bagian yang cukup tipis untuk diperiksa. Pada bagian itu, eritrosit tersebar rata, berdekatan, dan tidak saling bertumpukan. Ketiga, pinggir sediaan rata, tidak berlubang-lubang atau bergaris-garis. Keempat, penyebaran leukosit yang baik tidak berkumpul pada pinggir atau ujung sedimen. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui cara menghitung jenis-jenis leukosit dan untuk membedakan jenis-jenis leukosit. Prinsip kerja pemeriksaan jenis leukosit atau diff count yaitu hapusan darah diamati dengan mikroskop binokuler pada pembesaran objektif 100 kali dengan penambahan oil imersi. Diff count dilakukan pada counting area di mana eritrosit menyebar merata. Bentuk-bentuk leukosit dihitung hingga 100 sel. Nilai normal untuk pemeriksaan jenis leukosit atau diff count yaitu basofil sebesar 0-1%, eosinofil 1-6%, neutrofil segmen 35-70%, neutrofil batang 3-5%, limfosit 20-45%, dan monosit 2-10%. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan diff count yaitu mikroskop dan kaca objek. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya darah EDTA, metanol absolut, zat pewarna giemsa, dan oil imersi. Cara kerja pembuatan sediaan hapus darah. Pertama, bersihkan objek gelas dengan alkohol supaya benar-benar bersih dan bebas lemak. Kedua, teteskan darah 1 tetes kecil di bagian ujung kanan atau sekitar 2-3 cm dari ujung kanan. Ketiga, dengan menggunakan objek gelas lain buat hapusan dengan sudut 30-45 derajat sepanjang 3-4 cm. Yang keempat, darah harus habis sebelum kaca penghapus mencapai ujung. Kelima, setelah didapat hapusan yang cukup tipis, biarkan kering pada suhu kamar. Ketebalan hapus darah dapat diatur dengan mengubah sudut antara kedua kaca. Tekanan dan kecepatan menggeser makin besar atau semakin cepat akan menghasilkan sediaan yang makin tipis. Pewarnaan. Pertama, fiksasi preparat yang sudah kering dengan metanol absolut selama 3-5 menit. Kedua, buang sisa metanol tersebut kemudian genangi dengan giemsa yang sudah diencerkan selama 20-30 menit. Ketiga, cuci dengan air keran perlahan-lahan. Keempat, keringkan di udara dengan suhu kamar. Pembacaan. Pertama, letakkan sediaan hapus yang telah diwarnai di atas mikroskop. Kedua, amati pada pembesaran lensa objektif 10 kali untuk menemukan lapang pandang. Ketiga, ubah pembesaran lensa objektif 100 kali dengan penambahan oil imersi. Keempat, cari daerah counting area atau pada daerah pembacaan ini eritrosit tampak tersebar merata. Kelima, penghitungan jenis leukosit dilakukan pada counting area dengan perhitungan sebanyak 100 sel leukosit meliputi basofil, eosinofil, neutrofil stab, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Keenam, hasil diff count dinyatakan dalam persen.